kleine moedertje stond beven op het telegraaf. The Yavache Bank atau Gedung Bank Indonesia di Bandung merupakan salah satu bangunan peninggalan masa kolonial yang masih berdiri kokoh hingga masa kini. Gedung ini didirikan pada tahun 1909 sebagai bentuk tindakan pencegahan yang dilakukan oleh pemerintahan Hindia Belanda dalam menghadapi dampak dari Perang Boer. Adapun alasan dari didirikannya gedung The Yavache Bank di Bandung adalah karena pada saat itu pemerintah Belanda melakukan perhitungan untuk membuat persembunyian untuk kekayaan di pedalaman hutan di Pulau Jawa. Dan Bandung dinilai sebagai wilayah yang pas dan ideal karena hanya berjarak kurang lebih 200 km dari Batavia. Pasca kemerdekaan, gedung The Yavache Bank ini resmi difungsikan sebagai Gedung Bank Indonesia pada tahun 1953. Adapun secara arsitektur, arsitek gedung yakni Edward Kuipers, Vermont, dan Holswit menggunakan gaya arsitektur neoklasik untuk membangun gedung The Yavache Bank. Selain itu, Edward pun menambahkan sentuhan gaya arsitektur Romawi Yunani dan memadukannya dengan salah satu gaya arsitektur yang terkenal di Belanda, yaitu The Style, sehingga melahirkan sebuah bangunan yang memadukan antara megah dan mewahnya arsitektur Romawi Yunani. Ditunjukkan dari pilar-pilar yang besar dan tinggi serta ukiran-ukiran yang ada dan unsur The Style yang ditunjukkan dengan penggunaan kaca-kaca patri dalam pembangunan gedung The Yavache ini. Bangunan yang akan kita bahas yaitu Warren House dan Bank Indonesia atau yang pada saat itu diberi nama The Yavache Bank merupakan dua bangunan yang didesain oleh Edward Kuipers. Edward Kuipers merupakan anak dari Henry Kuipers, seorang pelukis seni, gereja, dan dekorasi. Edward lahir di keluarga yang aktif di bidang artistik dan kemudian mengenalkannya pada bidang tersebut di usia yang masih muda. Edward diajarkan teknik kerajinan pada saat ia bersekolah di Kuala School, dan juga ia ikut andil dalam pembangunan Rijksmuseum. Pada tahun 1881, Edward memulai perusahaannya yang bergerak di bidang arsitektur yang bertempat di Amsterdam. Ia juga berhasil mengerjakan lebih dari 200 proyek di Belanda. Hasratnya untuk berkeliling dunia dan rasa ingin tahunya yang tinggi melebarkan batasan gayanya dalam arsitektur. Ia melakukan studi ke Hindia Belanda pada tahun 1909. Pada awalnya, ia melihat seni dan kerajinan Inggris sebagai tumpuan. Akan tetapi di sisi lain juga, Edward terinspirasi pada Indonesian folk art, arsitektur abad ke-17 dan ke-18, Neo-Renaissance, dan motif Jugendstil. Kuipers mendesain banyak bangunan di Indonesia, termasuk di Bandung. Bangunan tersebut dibangun oleh seorang warga Belanda yang bernama Andreas de Vries. Dia datang ke Bandung pada tahun 1899. Bangunan ini bermula dari sebuah warung kecil di Jalan Raya Pos yang kini dikenal sebagai Jalan Asia Afrika. De Vries kemudian memutuskan untuk memindahkan tokonya ke lokasi di sebelah barat Hotel Homan. Di sana, ia membuka toko De Vries yang menjadi toko tos serba pertama di Bandung dan mulai terkenal di kalangan masyarakat. Sebelum bertransformasi menjadi toko De Vries, bangunan itu dulunya adalah sebuah bangunan bergaya Belanda yang memancarkan keindahan arsitektur Indische lengkap dengan pilar-pilar yang menonjol. Pada tahun 1879, bangunan ini menjadi tempat berkumpul bagi Société Concordia, sebuah kelompok pemilik perkebunan di Priangan dan kalangan elit Bandung. Pada tahun 1895, Société Concordia pindah ke gedung di seberang jalan yang kini dikenal sebagai Gedung Merdeka. Setelah Indonesia merdeka, gedung ini mulai ditempati oleh berbagai usaha seperti Goodland Photo Studio, restoran Peping, dan restoran Padang. Di tahun 1990-an, bangunan tersebut dibiarkan kosong dan mulai mengalami kerusakan. Pada tahun 2005, gedung ini kemudian diakuisisi oleh Bank OCBC. Walaupun sebelumnya dibiarkan terbengkalai sampai tahun 2008, bank ini telah mendapat izin pada tahun 2010 untuk melakukan renovasi gedung ini dengan tetap memperhatikan kelestarian fitur-fitur bersejarah. Pada tanggal 29 April 2011, gedung De Vries diresmikan lagi sebagai kantor Bank OCBC. Sebagian besar bangunan dipergunakan untuk kegiatan operasional perbankan. Sementara lantai dasarnya dikonversi menjadi sebuah museum kecil yang menampilkan koleksi peralatan perbankan kuno.
Saat ini, museum ini sedang dipertimbangkan untuk dibuka bagi masyarakat umum. Perubahan gedung De Vries dari pusat perbelanjaan yang ramai menjadi warisan budaya yang dijaga dengan baik menyoroti nilai penting bangunan tersebut dalam sejarah kota Bandung, yang mencerminkan jejak masa lalu kolonial dan evolusi arsitekturnya. Dengan dilakukannya restorasi, bangunan ini terus memperlihatkan kekayaan sejarah budaya Bandung dengan baik. Bandung, baju pendek, potongannya serong. Ole, 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 ole Bandung, baju pendek, potongannya serong. Anak kambing tiup seruling, jantan pergi berdansing. Bukan pening, sembarang pening, hati tertawa yang putih kuning. Ole, ole Bandung, baju pendek, potongannya serong. Ole, 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 ole Bandung, baju pendek, potongannya serong. Raja ketam mabuk berendi, buaya selam pakailah kipas. Bukan demam kekasih benih, tapi takut orang lain kebal.